Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman-Nya dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan.
Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita beribadah dalam ibadah online. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua selalu disertai dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kami mengingatkan terkait protokol kesehatan agar Bapak Ibu Saudara selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe ke channel YouTube GBI Pangkalan Jati Cinere, dapat menekan tombol subscribe yang berwarna merah di layar YouTube Bapak Ibu Saudara. Kemudian beberapa informasi untuk sepekan ke depan, yaitu yang pertama adalah bagi saudara yang rindu untuk didoakan, dapat mengirimkan permohonan doa melalui link yang tertera di layar ataupun yang tertera di description box. Kemudian yang kedua, untuk doa syafaat akan diadakan pada setiap hari Kamis pukul 10 pagi melalui Zoom online, dan untuk linknya Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi sekretariat. Informasi yang ketiga yaitu bagi para wanita akan diadakan ibadah Women of Wisdom pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 10 pagi di YouTube channel GBI Pangkalan Jati Cinere. Jadwal ibadah minggu depan pada tanggal 21 Maret 2021 yaitu yang pertama untuk adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ya untuk ikut ibadah online pada pukul 9 pagi, dan bagi para orang tua agar menampingi anak-anaknya pada saat mengikuti ibadah. Yang kedua, ibadah raya live streaming akan diadakan pada pukul 10 pagi, dan untuk ibadah sore akan diadakan pada pukul 5 sore. Kemudian untuk ibadah Eats atau remaja akan diadakan secara live streaming pada pukul 11.30 siang di channel Infinitians. Yang selanjutnya, bagi kita yang hendak memberikan persembahan ataupun persepuluhan, dapat memberikan langsung atau mengantar langsung ke sekretariat ataupun mentransfer melalui rekening di bawah ini atau dengan men-scan QR code yang ada. Untuk itu, sebelum kita memberikan persembahan dan memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami masih boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang pakai persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga akan mulai ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di setiap rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang jamah kami Tuhan, Engkau yang berikan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom saudara dimanapun Anda berada saat ini. Saya percaya kita sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kerinduan kita biarlah terus hanya untuk menyenangkan Tuhan. Mari saudaraku, saya ajak kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan izinkan kami boleh beribadah. Biarlah setiap ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Supaya kami lebih lagi boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Biar mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan. Mereka boleh lebih lagi bergairah memuliakan, memuji Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sama-sama kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku sanggup akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat hanya bagi-Mu. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Yesus, kami kagum dan hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum. Berikan penghormatan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, yang ala bola bala bala basana. Kami kagum dan hormat bagi-Mu Tuhan. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan. Katakan Yesus, Yesus. Oh, boleh naikkan pujian pengagungan-Mu bagi Raja kita. Haleluya. Kami kagum, kami hormat akan-Mu Tuhan. Kami sembah ya Raja. Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan, Yesus selamanya. Haleluya. Kami hormat, kami kagum akan-Mu Tuhan, sebab Engkau besar, ajaib segala perbuatan-Mu, hikmat-Mu tiada terselami. Yesus, kami bersyukur. Lebih lagi naikkan penyembahan-Mu bagi Dia. Yesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Pujian pengagungan dari hidup kami, dari hati kami mengalir bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan Yesus yang kami lihat, sungguh ajaib, sungguh besar Tuhan.
Kau jadikan kami biji matamu yang berharga Tuhan. Kau layakkan kami menjadi pemuji penyembahmu Tuhan di akhir zaman ini. Boleh angkat hati saudara, kita naikkan pujian ini, referennya saja. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau untuk selamanya. Kau layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum. Segala hormat, segala kebesaran, keagungan, kejayaan hanya bagimu Tuhan. Amin. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum akan Yesus, Yesus. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya dalam setiap kehidupan kami, hari-hari kami akan terus memuji, mengagungkan Engkau Allah kami yang dahsyat. Kau sungguh berharga di mata kami Tuhan. Kaulah satu-satunya kekuatan, pengharapan kami Tuhan. Dan kami percaya kami pegang setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan terus memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Bangkit semua anak-anak Tuhan hari ini, gereja Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Ini saatnya umat Tuhan bangkit bergerak. Haleluya. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Kemuliaannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Saudara dimanapun ada sekarang, mari bergairah terus mengikut Tuhan. Haleluya. Menangkan sebanyak jiwa-jiwa bagi Tuhan, menjadi kesaksian bagi Tuhan. Kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang,
kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, amin. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu hingga saat ini Tuhan Yesus. Kau terus berjalan di depan kami. Kami akan terus mengiring Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagi. Sekali lagi, anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, GBI Pangkalan Jati, saya Pastor George Ferry sedang melayani kita sekalian pada kesempatan ini. Dan kali ini kita percaya bahwa setiap perjumpaan dengan firman Tuhan selalu ada hal-hal yang baru untuk Tuhan memperbaharui setiap kita. Karena itu terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, Roh Kudus kami mohon tuntunan supaya apa yang kami terima, kami bawa dari mulai membawa hidup kami kepada Tuhan dan menundukkan logika-logika berpikir kami dan membuka hati kami sebesar-besarnya untuk Roh Tuhan menjamah, melawat, memberi kami pengertian melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu berkuasa atas kami, kuasai kami, dan tuntun setiap kami. Hamba-Mu yang berbicara bukan kuat gagah manusia, tapi semuanya penuh Roh Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Bicara mengenai integritas tidak hanya menjadi slogan tahunan, tidak hanya menjadi kehidupan harian, tetapi juga harus menjadi totalitas dalam hidup anak-anak Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas punya pengertian mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, kesatuan. Dalam hal ini adanya konsistensi antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Satunya kata dengan perbuatan, mungkin kalau disimpulkan demikian, di mana secara definisi kata integritas berasal dari bahasa Inggris, yakni integrity, ya, yang artinya menyeluruh, lengkap, atau segalanya. Ini adalah bentuk ketaatan secara keagamaan terhadap kode moral, nilai, dan kelakuan. Karena sesungguhnya integritas melebihi karakter seseorang. Aksi yang dapat dipercaya, trustworthy action, komitmen yang bertanggung jawab, responsible commitment, standar terhadap anti suap, incorruptibility, bahkan menolak melakukan kesalahan terhadap kebenaran, bertanggung jawab, dan janji, pledge. Namun di atas itu semua, saudara, ini bukan latihan karakter. Bicara soal integritas, kita harus mulai dari apa yang disebut takut akan Tuhan. Karena tanpa takut akan Tuhan,
tidak ada manifestasi integritas. Takut akan Tuhan, di mana tanpa ada yang lihat, tanpa CCTV, seseorang tetap mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Di dalam segala situasinya, kita menyadari akan kemahadiran Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan lebih dari siapapun. Demikianlah takut akan Tuhan. Dan dari takut akan Tuhanlah kita memulai kehidupan integritas. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Yang pertama, karena takut akan Tuhan itu memberi Anda dan saya pengertian. Memberi kita kemampuan untuk melihat gambar utuh kehidupan ini. Karena itu di Amsal 8 ayat 22 tertulis, Tuhan telah menciptakan aku. Aku di situ hikmat. Sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Kenapa takut akan Tuhan itu penting? Karena Anda dan saya hanya bisa memulai integritas dengan hikmat. Nah, sementara hikmat itu, Alkitab katakan, sebelum apa yang kelihatan dijadikan, Tuhan jadikan dulu apa yang tidak kelihatan. Sebelum apa yang materi, Tuhan ciptakan terlebih dahulu yang imateri. Dan yang imateri yang pertama Tuhan jadikan adalah hikmat. Oleh karena itu, kalau ini menjadi urutan yang terutama yang Tuhan buat, maka ini pasti yang penting. Penting untuk Anda dan saya memiliki integritas dimulai dari takut akan Tuhan. Karena dengan hikmatlah Anda dan saya bisa menggerakkan hidup Anda dan saya. Nah, kenapa takut akan Tuhan? Saudaraku, Mazmur 111 ayat 10 tertulis permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena itu, seseorang menjadi berhikmat bukan karena dia menjadi tua, bukan karena sekolahnya banyak, tapi karena sikap takut akan Tuhan. Anda dan saya beroleh hikmat. Nah, integritas dan takut akan Tuhan itu penting. Karena itu, kenapa hikmat itu penting? Karena dengan hikmat kita mampu menilai dan mengerti segala sesuatu. Karena dengan hikmat kita diberi kemampuan mendengar apa yang Tuhan mau. Bahkan iblis mengerti hal tersebut. Makanya di Kejadian pasal 3 sebelum di awal kejatuhan manusia itu, di sana ada kalimat yang iblis bilang, sekali-kali kamu gak akan mati kok. Allah tuh tahu kalau kamu makan, matamu terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini kalau dilihat teks asli, seolah ada perkataan begini. Tahu nggak, Tuhan sembunyi sesuatu loh dari kamu. Makanya dia larang kamu makan buah itu. Kalau kamu makan itu buah, nanti kamu tahu yang Tuhan nggak boleh kamu tahu. Ya, ini memang kepo itu dimulai dari setan dari awal. Ya. Oleh karena itu, oleh hikmat, Anda dan saya mengerti. Oleh hikmat, Salomo dibuat mengerti bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu, takut akan Tuhan itu penting. Karena takut akan Tuhan Anda dan saya nggak beroleh hikmat. Dan tanpa hikmat, nonsen hidup integritas itu. Yang kedua, kenapa takut akan Tuhan itu penting terkait integritas. Karena takut akan Tuhan menjadikan iblis itu lari dari kehidupan kita. Yakobus 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah. Dengar ya, iblis tahu mana orang yang punya integritas atau tidak. Makanya Yakobus bilang, lu jangan sembarangan lawan-lawan iblis, tunduk dulu pada Allah. Hidup sembarangan mau lawan iblis tidak bisa. Yang ada Anda dipermalukan. Firman sendiri yang mengatakan tunduk pada Allah. Kenapa takut akan Tuhan itu penting? Karena orang-orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang tunduk pada Allah. Orang-orang yang tunduk pada Allah adalah orang-orang yang bisa bertahan. Bertahan dari setiap serangan iblis. Dan iblis lari dari kehidupan orang-orang yang mampu bertahan. Integritas itu kan Anda bertahan. Bertahan untuk tetap benar sekalipun nggak ada yang benar. Integritas, Anda tetap jujur sekalipun nggak ada yang nilai kejujuranmu. Sekalipun tidak ada sistem penilaian KPI di dalam pelayananmu,
Kamu tetap lakukan yang benar. Itu integritas. Tapi ya dimulai dari takut akan Tuhan. Nah sehingga manifestasinya, Anda tetap lakukan yang benar sekalipun situasinya nggak benar. Anda tetap hormati Tuhan dalam situasi gak ada orang lain yang lihat Abu dan saya. Dan orang-orang yang model begini nih, yang bikin iblis lari. Karena dia bisa bertahan. Nah kenapa takut akan Tuhan itu penting? Yang ketiga, karena takut akan Tuhan itu membuat Anda dan saya konsisten berkemenangan. Tertulis demikian di Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dikatakan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Namun, sebagai orang-orang yang dilabel lebih daripada pemenang, bukan jaminan Anda dan saya tetap berkemenangan sampai akhir. Karena jaminan Anda dan saya berkemenangan sampai akhir adalah takut akan Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam Anda dan saya. Juga bisa kita abaikan kalau kita tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, kita akan konsisten berkemenangan sampai pada akhirnya. Karena itu penting takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang berintegritas, kemenangannya bukan kemarin, tapi terus-menerus hidup di dalam berkemenangan. Bukan mengejar untuk menjadi juara, tapi hidup selayaknya seorang juara hidup. Oleh karena itu yang keempat, bicara takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah persiapan diri. Karena sesungguhnya integritas itu punya upahnya. Satu hari nanti integritasmu akan menerima upahnya. Di 2 Korintus 7 ayat yang pertama, saudara-saudara kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Wow. Perhatikan ya kalimat di ayatnya. Kita sekarang memiliki janji-janji itu. Nah karena sudah memiliki janji-janji itu, sudah menerima janji tersebut, ya, maka mari kita nyucikan diri dari semua pencemaran jasmani ke rohani. Dengan demikian kita sempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ini adalah konsistensi di mana merupakan sebuah persiapan diri. Ya. Orang yang takut akan Tuhan menjadikan dirinya berintegritas. Kenapa? Karena terus dia menjaga posisinya terhadap Tuhan itu berpihak. Saudara, orang yang takut akan Tuhan itu hidupnya berpihaknya kepada Tuhan. Ketika Anda dan saya berpihak kepada Tuhan, wow, Anda tidak mengalami kekalahan dalam hidup ini. Karena orang-orang yang kalah adalah orang-orang yang tidak bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak bersama dengan Tuhan, maka dia sedang melawan Tuhan. Dan tidak pernah ada orang yang menang melawan Tuhan. Makanya gereja mengenal istilah memenangkan jiwa. Kenapa memenangkan jiwa? Karena terlalu banyak jiwa-jiwa yang hidup dalam kekalahan di luar Kristus. Maka mari kita bawa mereka. Nah, Anda dan saya yang sudah di dalam Kristus, mari tetap di dalam kekudusan itu. Yaitu terhubung sebagai sekutunya Tuhan. Nah, orang-orang yang berintegritas adalah mereka yang preparation, mempersiapkan dirinya untuk apa yang Tuhan sudah janji. Dan mempersiapkan diri itulah dengan takut akan Tuhan. Sehingga endingnya Tuhan dapati Anda dan saya berintegritas. Dan yang kelima, bicara takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Ya, istilah di sini Amsal 10 ayat 27 tertulis, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Wow. Sementara faktanya sebetulnya usia bertambah, umur berkurang, kan begitu ya? Ya. Atau umur yang bertambah, usia yang berkurang, ya pasti begini. Secara angka, jumlah happy birthday Anda naik.
tapi secara sisa hidup berkurang. Tapi rupanya buat kita orang percaya kan masuki hidup kekal nanti. Maka sesungguhnya ini menjadi panjang. Siapa itu? Mereka yang takut akan Tuhan. Saudara, orang-orang yang berintegritas itu nggak ada matinya, saudara. Orang-orang yang berintegritas itu jujur, lurus. Orang yang jujur, orang yang lurus, nggak pernah valid, selalu dicari. Nah, yang terakhir, kenapa takut akan Tuhan itu penting dalam urusan integritas? Karena saudara, orang yang berintegritas, dia butuh kekuatan. Kekuatan itu datang dari kebahagiaan hidup. Nah, kalau Anda dan saya mau bahagia, bukan mencapai sesuatu dulu baru bahagia, bukan. Kita takut akan Tuhan dulu, nanti Anda dan saya jadi bahagia. Di dalam Mazmur 112, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Orang yang takut akan Tuhan itu bahagia. Bahagia itu penting karena Alkitab mengatakan berbahagialah orang, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dunia bilang berhasil dulu baru bahagia. Tuhan bilang bahagia dulu baru berhasil. Karena keberhasilan bukan tentang pencapaian duniawi. Keberhasilan yang sejati untuk anak Tuhan adalah hidup kita. Ini sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Sampai pada tujuan Tuhan, itu yang disebut berhasil. Dan untuk bisa sampai di sana, kita butuh powerful dalam hidup ini, kekuatan yang penuh, energi yang penuh. Dan itu hanya dimiliki dalam sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang benar, itu datangnya dari takut akan Tuhan. Kenapa takut akan Tuhan itu bahagia? Disebutkan ayat 2 dari Mazmur 112, anak cucunya perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kita ini jadi bahagia karena regenerasi kita perkasa di bumi. Memiliki pesonanya Tuhan, perkasa di bumi, God captivate. Di mana hidup Anda dan saya disertai Tuhan sehingga karena ada pesonanya Tuhan dalam hidup orang yang takut akan Tuhan, mereka yang berintegritas itu, maka yang baik-baik akan melekat dalam hidupnya. Itu menjadi seperti magnet akan hal-hal yang baik. Bahkan turun ke anak cucu yang disebut perkasa di bumi. Berbahagialah Anda dan saya yang anak cucunya perkasa di bumi. Lalu kemudian ayat yang ketiga dari Mazmur 112, di sana tertulis harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Kenapa orang-orang yang integritas oleh takut akan Tuhan itu bahagia? Karena dimampukan menikmati berkat. Apa artinya kau punya dari apa yang Tuhan berikan, tapi kau nggak punya kemampuan menikmati apa yang Tuhan berikan? Karena itu melepas, menerima itu biasa untuk orang-orang yang berintegritas. Hati orang-orang yang berintegritas tidak melekat pada berkat, tapi melekat pada sumber berkat. Karena itu di Mazmur 112 ayat 4 di sana disebutkan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Orang-orang yang berintegritas itu selalu ketemu jalan keluar. Tapi tidak anti masalah. Karena disebut terang itu terbit dalam kegelapan bagi orang benar. Karena buat mereka yang berintegritas, yang takut akan Tuhan, manifestasinya integritas. Bukan nggak ketemu masalah dalam hidup ini. Orang itu bahagia bukan karena nggak punya masalah, tapi juga jangan cari-cari masalah. Orang yang bahagia itu yang selalu ketemu jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan akhirnya di ayat 6 Mazmur 112 di sana tertulis, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ya, diingat. Wow. Mari pelihara itu, integritas. Karena kamu akan diingat sebagai orang baik. Hidup setiap orang di muka bumi ini akan menjadi sejarah. Setiap kita adalah history maker. Nah, tinggal nanti Anda mau sisain cerita apa ke anak cucu. Kalau kita bangun dari sekarang hidup takut akan Tuhan, kehidupan yang bermanifestasikan integritas, Anda akan diingat sebagai orang baik. Sehingga anak cucumu jalannya akan dipermudah.
Mazmur 112 ayat yang ke-7 di sana disebutkan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan berbahagia, dan bahagianya memampukan dia berintegritas karena mampu melihat dalam dimensi Tuhan. Hidup ini harus punya kemampuan melihat dalam dimensinya Tuhan. Kalau enggak, Anda putus asa. Nah, orang yang disebut punya integritas gak pernah putus asa. Kenapa gak putus asa? Karena dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dia takut akan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan lah, makanya dia dimampukan untuk memiliki kemampuan melihat dalam dimensinya Tuhan. Sehingga gak ada kekejutan dalam hidup orang yang berintegritas. Karena memang dibangun dari takut akan Tuhan. Dan akhirnya di dalam ayat yang ke-9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikan yang tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Wow, hanya orang yang bahagia yang bisa bagi-bagi. Hanya orang yang bahagia yang bisa bagi-bagi. Yang enggak, Pak, susah. Kenapa orang yang bahagia bisa bagi-bagi? Karena dia sadar apa yang ada pada dia itu Tuhan punya. Orang yang takut akan Tuhan menghormati Tuhan. Maka dari itu dia bisa berbagi-bagi. Dan hidupnya menjadi kemuliaan yang tinggi untuk Tuhan. Karena memang sesungguhnya menjaga integritas apapun itu namanya bukan tentang Anda dan saya, tapi tentang Kristus yang hidup di dalam setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus yang mencoba melawat setiap kami, dari hamba-Mu yang berbicara sampai jemaat yang mendengarkan ini semua, dimampukan setiap kami boleh menangkap pesan ini secara utuh. Sehingga kuasa-Mu bekerja, tujuan-Mu menguasai hidup kami. Sehingga tidak ada satupun yang terlewat dari kehidupan berintegritas. Sehingga tidak ada satupun yang kehilangan upah dari keselamatan yang sudah disediakan. Sehingga kami boleh memerintah bersama-sama dengan Kristus pada harinya nanti. Di dalam nama Yesus, firman diberitakan, kesembuhan terjadi. Firman sudah diberitakan, maka pemulihan berlangsung. Firman diberitakan, maka tingkap sorga telah dibukakan. Terjadilah dalam setiap kami yang percaya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur berterima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kalau kami sudah mengikuti ibadah online ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Walaupun kami masih mengikuti ibadah online Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, hati kami Tuhan semakin hari semakin dewasa, mengerti Tuhan akan akhir zaman ini Tuhan, semakin mengerti ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan adalah Yesus Juru Selamat yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa juga Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami Tuhan orang-orang yang berintegritas Tuhan, orang-orang yang takut akan Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan bahwa kami menjadi orang-orang yang Tuhan, orang-orang yang Engkau percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Engkau berkati lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan. Engkau pertajam lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, dari Bapak Gembala sidang kami Tuhan, beserta dengan keempat wakilnya, Gembala Rayon, Ibu Gembala di tempat ini, berserta dengan kedua wakilnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, Kau urapi lebih lagi Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga rindu Tuhan, berdoa Tuhan buat Indonesia ya Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan,
Kami percaya ya Tuhan, hujan keselamatan Tuhan, hujan pertobatan Tuhan akan Kau curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan, roh pengenalan akan Engkau Tuhan, Kau akan berikan, lepaskan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti air menutupi dasar lautan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat pemerintahan yang ada Tuhan, dari yang pusat sampai yang ke daerah Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun ya Tuhan. Berikan pemerintahan yang takut akan Kau senantiasa Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan kami Tuhan. Mereka tidak mementingkan kepentingan sendiri atau golongannya Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan supaya mereka hanya memikirkan rakyatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kalau bangsa kami Tuhan, salah satu bangsa yang boleh mengalami pandemi corona di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan pandemi ini segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan limpahkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Curahkan berkat-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu itu Tuhan yang kami harapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya bangsa kami cepat dapat menyelesaikan Tuhan permasalahan bangsa ini Tuhan. Keterpurukan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, daerah di mana kami tinggal Tuhan, kami berdoa Tuhan, radius 10 km dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau berkati daerah di mana kami tinggal ya Tuhan. Berkati terus Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami boleh menjadi terang dan garam-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan berikan kami Tuhan roh yang lebih lagi Tuhan, roh yang lebih dahsyat lagi dimanapun kami tinggal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami semua diberkati ya Tuhan. Yang kami percaya ya Tuhan, kalaupun ada yang sakit Tuhan, Kau akan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, mereka ya Tuhan yang mengalami jalan buntu Tuhan, Kau akan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semuanya daripada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, relakan dua tanganmu terangkat dan terimalah berkat Tuhan. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu damai sejahtera. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih bagi setiap kita yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat melalui WhatsApp di nomor 0813 11484894 atau dapat datang langsung ke KP 51 pada pukul 8 pagi hingga 3 sore. Dan jangan lupa untuk jadwal ibadah minggu depan, tanggal 21 Maret 2021, yaitu yang pertama ibadah anak akan diadakan secara online pukul 9 pagi. Yang kedua, ibadah raya live streaming akan diadakan pada pukul 10 pagi. Dan ibadah online sore akan diadakan pada pukul 5 sore. Serta untuk ibadah remaja atau Infiniteens akan diadakan pada pukul 11.30 siang di channel Infiniteens. Dan yang terakhir, untuk seluruh persembahan dapat diberikan melalui rekening di bawah ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat berhari Minggu, stay safe dan Tuhan Yesus memberkati.